Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang insyaallah dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah saya di sini untuk membacakan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan kendalikan diri ketika emosi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Yang artinya, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian, tetapi tidak lain orang kuat yang sebenarnya adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Isi kandungan hadis. Imam Al-Munawi berkata, makna hadis ini, orang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu menahan emosinya ketika marah, dan dia mampu melawan dan menundukkan hawa nafsunya ketika itu. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini membawa makna kekuatan yang lahir kepada kekuatan batin. Dan barang siapa yang mampu mengendalikan dirinya ketika itu, maka sungguh dia telah mengalahkan musuh yang paling kuat dan paling berbahaya, yaitu hawa nafsu. Ada dialog singkat antara Rasulullah SAW dengan seorang yang meminta nasihat tentang sifat yang baik. Maka Rasulullah SAW berkali-kali menjawab dengan tegas, "Janganlah engkau marah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW untuk meminta nasihat. Orang itu berkata, "Berilah wasiat atau nasihat kepadaku wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau marah." Kemudian orang itu mengulang berkali-kali meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah selalu menjawab, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Sifat marah merupakan bara api yang dikobarkan oleh setan dalam hati manusia untuk merusak agama dan diri mereka. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena diri pribadi sendiri, kecuali jika dilanggar batasan syariat Allah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan marah dengan pelanggaran tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk kepada orang yang sedang marah untuk melakukan sesuatu yang bisa meredakan kemarahannya dengan bacaan ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari Sulaiman bin Surad, beliau berkata, ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah SAW, ada dua orang laki-laki yang sedang bertengkar dan saling mencela. Salah seorang dari keduanya telah memerah wajahnya dan mengembangkan urat pada lehernya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui salah satu kalimat yang seandainya dia katakan bisa menghilangkan kemarahan yang dirasakannya. Seandainya dia mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, maka akan hilang kemarahan yang ia rasakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan mencintai orang yang berbuat baik. Quran surat Ali Imran ayat 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dan Dia menghilangkan kemarahan dari hati mereka atau orang mukmin, dan Allah menerima tobat orang yang Dia kehendaki. Maka Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 15. Sekian dari saya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah yang baik dan wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemudahan, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana zalamna anfusana wa idh lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.